Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema encounter with God. Yaitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai 12, lalu ayat 16 sampai 22, saya mengajak kita semua menyimak baik-baik. Dan saya akan membacakan ayat ini, saudaraku, bagi kita. Ya, ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, lalu dahulu nama kota itu Luz. 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Katakan amin, Bapak Ibu. Dari cerita ini kita melihat bagaimana Yakub, seorang yang bernama Yakub, hidupnya mengalami perubahan setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Yakub pernah melakukan kesalahan yang besar. Lalu ia melarikan diri. Dia menipu ayahnya. Dan dia menipu kakaknya yang bernama Esau. Dia berpura-pura menjadi Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dari ayahnya. Dan ketika dia lari dari orang tuanya, dari kakaknya, di tempat pelariannya, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Yakub. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menjumpai Yakub. Ketika ia bermimpi, ada sebuah tangga antara bumi dan sorga, dan melihat malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Tuhan menyatakan dirinya atas kehidupan kita. Tuhan sering menampakkan perwujudan dirinya atas kehidupan kita. Agar kita boleh alami encounter, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sama dengan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saat itu dia bernama Saulus. Dalam amarah yang berkobar-kobar untuk dia membunuh orang-orang Kristen. Dalam perjalanannya dekat pintu gerbang Damsyik, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak pernah menjadi sama lagi. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang wanita penyanyi kondang. Ya, dia pergi ke tanah suci untuk menyelesaikan ibadahnya. Dan di tempat suci mereka, dia berkeliling di tempat itu. Apa yang terjadi? Ketika dia berkeliling, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dia berangkat haji, tapi pulang jadi Kristen, saudaraku.
Hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya ini. Katakan amin saudaraku. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan demikian. Kita, saudara dan saya harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus alami encounter dengan Tuhan. Ketika saudara datang ke gereja, hanya ketemu dengan Pak Pendeta. Engkau hanya bertemu dengan saudara seiman. Dan engkau hanya bertemu dengan bangku gereja. Tidak ada yang berubah dalam kehidupanmu. Tapi ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya Dia akan menjamah hidup kita. Dan hidup kita akan diubahkan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan terjadi di tempat yang tidak kita sukai. Sama yang dialami oleh Yakub, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Lalu pada ayat yang ke-13 dia melihat berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, di mana Yakub alami perjumpaan dengan Tuhan? Yakub alami perjumpaan dengan Tuhan di tempat pelariannya. Saudara percaya kalau Tuhan akan selalu menuntun kita. Amin saudaraku. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Dia Bapa yang baik akan menuntun saudara dan saya. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Tuhan akan tuntun saudara dan saya. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku. Kalau saudara nggak mau diajar sama Tuhan, engkau akan dihajar dengan Tuhan. Dihajar oleh Tuhan. Kalau seseorang nggak siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dia akan dibentak oleh Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk menuntun kehidupan mereka. Ada orang yang dijamah hidupnya berubah ketika dia mengalami kejatuhan dalam usahanya. Ada orang yang berubah ketika dia mengalami sakit yang kata dokter tidak mungkin sembuh. Dan dia bersaksi kepada saya. Saya dapat mujizat Pak. Harusnya aku mati. Tapi Tuhan sembuhkan. Dan sekarang aku hanya melakukan perintah Tuhan. Dia diberkati dengan sebuah hotel. Dan atas kehendaknya sendiri. Karena alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sediakan satu ruangan khusus untuk gereja bisa beribadah. Belum cukup di sana. Dia mendengar suara Tuhan untuk menyediakan mobil bagi operasional gereja. Karena ada jemaat yang tinggalnya cukup jauh dari kota. Dan dia berkata, saya beli mobil Pak. Dan Tuhan suruh saya bukan cuma beli mobil, tapi saya sendiri yang harus antar jemput mereka. Mungkin sekali jemput setengah jam, balik ke gereja setengah jam. Nanti pulang ibadah juga ngantar lagi, dia pulang lagi ke tempatnya. Dan saya lihat bagaimana orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya dirubah. Dan yang luar biasa, orang ini berkata kepada saya, kok rakyat gembien yo Pak? Do you understand what I mean? Bahasa Jerman ini. Yang jauh-jauh dari Jakarta, dari luar pulau nggak tahu jangan-jangan. Dia bilang gini, kok nggak dari dulu ya Pak? Ada orang yang berubah ketika dia diizinkan masuk penjara. Karena sebelum dia alami itu, hidupnya nggak pernah alami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, lebih baik engkau alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan di gereja. Amin saudaraku. Tidak perlu sampai engkau ditegur atau dihukum oleh Tuhan. Saya percaya masalah
Masalah yang kita hadapi, yang terjadi, pergumulan yang terjadi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dan menjumpai kehidupan kita. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan akan jumpai kita. Saudara lihat, Yakub alami perjumpaan di tempat pelarian. Musa alami perjumpaan dengan Tuhan di semak yang menyala di padang gurun. Saulus di pintu gerbang Damsyik. Di mana Yunus alami perjumpaan dengan Tuhan di perut ikan. Sampai akhirnya dia sadar karena dia berdosa. Dia benci kepada orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan katakan engkau harus kembali ke sana. Yunus bertobat. Puji Tuhan, karena dia bertobat, dia keluar lewat mulut ikan. Kalau dia tidak bertobat, dia keluar lewat jalan lain, saudaraku. Ya, bersyukur Yunus bertobat. Saudara, izinkan Tuhan berbicara. Dia akan menemui kita, bahkan di tempat yang tidak kita sukai. Amin, saudaraku. Saya mau tanya, jawab jujur ya. Oke, jawab jujur ya. Kapan Tuhan terasa paling dekat dengan saudara? Ketika saudara ada di puncak keberhasilan atau kesuksesan? Ataukah ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, dalam masalah yang berat? Saya percaya kita merasa Tuhan begitu dekat ketika kita diizinkan ada dalam lembah kekelaman. Kisah Daniel, dia melihat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan bukan di istana yang megah. Tetapi ketika Daniel dibuang ke gua singa, di tengah ancaman, bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi Daniel. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan, Daniel diselamatkan. Sadrak, Mesak, Abednego. Semua rakyat Nebukadnezar disuruh menyembah patung. Ya, kadang orang itu lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Gak enak lah, sungkan lah, ora popo gitu kan. Ya, saudara, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Katakan amin, saudaraku. Ya. Dan mereka punya prinsip bahwa kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Dan mereka berkata, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau Dia tidak melepaskan kami tetap tidak menyembah patung Nebukadnezar. Akhirnya raja murka dan mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dan diperintahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Apakah mereka langsung mati seketika? Yang mati algojo yang bawa mereka ke dapur perapian. Tapi Alkitab bersaksi mencatat bahwa ada 4 orang kelihatan berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan satu lagi itu adalah kehadiran Allah. Saya percaya itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Meskipun dia belum lahir di Bethlehem, tetapi Tuhan Yesus hadir saat itu. Itu namanya Kristofani, saudaraku. Ya, penampakan Tuhan. Ya, Kristofani, Teofani. Karena Yesus yang kita sembah dan percayai punya sifat yang kekal. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tak F. Saudara, Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Dan itu dituangkan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya. Ada lagunya ya, boleh di next sekali. Ada lagunya ya, Mazmur 23 ini.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, bagaimana Daud mengungkapkan hatinya, isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia memanggil Allah dalam Mazmur 23 ini. Pada ayat yang kedua dan yang ketiga, dalam keadaan kelimpahan, rumput hijau, air yang tenang, Daud berkata, Ia membaringkan aku. Kata ganti orang ketiga. Tapi perhatikan pada ayat yang keempat. Saya berikan highlight warna kuning di sana. Ketika Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kata ganti orang kedua, saudara. Lebih dekat mana ia dengan engkau, saudara? Seringkali Tuhan menyatakan diri kepada saudara ketika engkau ada dalam pergumulan, ketika engkau ada dalam lembah kekelaman. Saya selalu katakan, masalah bukan untuk menghancurkanmu. Masalah bukan untuk membuat engkau putus asa. Tapi di dalam Tuhan, masalahmu, masalah saya, masalah kita adalah cara Tuhan untuk menjumpai kita, untuk kita punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin ketika engkau dalam keadaan yang sangat terpuruk dan orang seolah-olah tidak peduli dengan saudara, engkau akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Saudara, yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan. Di saat tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Saudara, Yakub adalah seorang yang sangat mengandalkan ibunya. Apa-apa ibunya, apa-apa ibunya. Ya, karena itu sebagai orang tua, engkau harus izinkan anakmu menjadi dewasa. Amin, saudaraku. Waktu kecil memang kita ngurusi mereka. Tapi jangan sampai besar semuanya Anda urusi. Nanti mereka nggak dewasa-dewasa, saudara. Yakub seorang yang mengandalkan ibunya. Lah ibunya ini hatinya kurang bagus ya. Pilih kasih. Dia lebih sayang kepada Yakub. Sementara ayahnya sebaliknya. Ayahnya lebih sayang kepada Esau. Sebagai orang tua juga tidak boleh demikian ya saudaraku ya. Punya anak 2 sayangnya harus sama. Amin. Punya anak 3 sayangnya harus sama. Harus adil. Nah, ibu Yakub ini ahli untuk mengatur strategi. Kamu pakai baju bulu domba punya Esau. Lalu datanglah kepada ayahmu minta berkat kesulungan itu. Kan Esau ini bapaknya Yakub ini sudah buta. Jadi Esau ini gampang dibohongin. Tapi sebenarnya dia kerasa. Pegang tangannya, pegang badannya kok pakai baju bulunya. Esau, oh ini Esau gitu. Tapi kok baunya bau Esau, bau padang. Tapi kok suara Yakub. Tapi singkat cerita, akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan itu. Dan setelah ketahuan Esau marah dan akan membunuh Yakub. Dan dia lari dalam pelarian itu, dia jauh dari ibunya yang selama ini ia andalkan. Dia gak ada siapa-siapa lagi. Ketakutan, gak punya apa-apa. Saudara, pada saat tidak ada yang diandalkan, Tuhan menjumpai Yakub. Nabi Yesaya juga menuliskan dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Baca sama-sama dengan suara keras Bapak Ibu. 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, Uzia ini adalah Raja Israel, memerintah cukup lama, sekitar 52 tahun. Dan Alkitab catat selama Uzia ini memerintah, Israel aman. Ya, bangsa Asyur tidak berani untuk menyerang Israel karena Uzia adalah raja yang luar biasa. Orang Israel begitu percaya kepada Uzia, tapi ketika Uzia mati, yang diandalkan oleh Israel sudah tidak ada, saudara. Mereka mulai takut kepada musuh. Dan pada saat itulah Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Pada waktu sesuatu yang saudara andalkan hilang. Mungkin orang yang support saudara sudah gak lagi mau mengurus saudara. Ketika tidak ada lagi yang menolong saudara, pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara. Saudara, mungkin bagi kita ayat ini bisa berkata demikian. Klik sekali lagi. Di tahun ketika usahaku terburuk, ketika aku bangkrut, aku alami perjumpaan dengan Tuhan. Di tahun ketika aku kehilangan pekerjaan, seolah-olah tidak ada harapan lagi, aku alami perjumpaan dengan Tuhan. Di tahun ketika aku mengalami sakit yang begitu berat, sakit parah, aku alami perjumpaan dengan Tuhan. Di tahun ketika pacarku diambil orang, aku alami perjumpaan dengan Tuhan.
Mungkin selama ini saking cintanya sama pacarnya, bangun tidur ingat dia, mau tidur ingat dia, mau makan mikirin dia, mau kerja WA-an sama dia, lupa sama Tuhan. Ketika pacarnya digondol orang, baru ingat sama Tuhan. Wanita yang pendarahan 12 tahun. Nanti Anda buka ya, tidak ada di PPT, di Markus pasal yang kelima. Dicatat gini, saat dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hartanya, uangnya habis untuk dia berobat. Dia mendengar ketika Yesus datang dan dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, mungkin ada dari saudara juga sedang mengalami sakit yang belum kunjung sembuh, saudara. Bahkan ada orang yang dari punya harta banyak sampai hartanya habis karena penyakitnya. Atau engkau sedang mengalami jalan buntu. Awalnya mungkin sedikit kecewa, tapi lama-lama itu mematikan harapanmu dan membuat engkau putus asa. Sampai akhirnya stres, bahkan jauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan. Dan akhirnya engkau terbelenggu dalam situasi seperti itu. Saudara, mengapa engkau tidak menghampiri Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya dengan iman. Aku percaya pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti ada kesembuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku percaya keluargaku, usahaku, pekerjaanku dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau hari ini Anda masih duduk di sini bisa kebaktian. Bisa jadi ini kesempatanmu terakhir, saudara. Gunakan setiap kesempatan untuk engkau alami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, ada seorang worship leader. Minta di A. Worship leader ini seorang yang cinta Tuhan. Dan dia ini punya ciri khas. Setiap kali dia pimpin pujian, dia selalu nyanyi ada lagu ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadi setiap kali dia pimpin pujian, lagu ini selalu muncul, saudara. Sampai suatu kali karena orang kenal dia WL yang baik, lalu ada kenalan ya, lewat kenalan yang ada satu keluarga meminta dia, boleh enggak kami mau adakan doa ucapan syukur di rumah. Kamu datang ke rumah kami. Oh ya, siap, waktunya ditentukan dan bisa. Akhirnya WL ini datang dan di rumah keluarga ini dia pikir orang banyak, ternyata hanya keluarga inti dan mertua dan orang tuanya. Lalu mereka menaikkan ucapan syukur, mereka berdoa dan selesai acara ngobrol-ngobrol sama yang ngundang ini. Tinggal di mana? Terus ditanya gini, kamu sedang doa atau punya mimpi apa? Lalu WL ini berkata, ya sebenarnya kalau ditanya ya aku mimpi punya rumah, Pak. Oh gitu. Mau cari rumah yang harga berapa? Ya rumah sih macam-macam. Promosi itu kan banyak ya. Ada rumah 1 miliar, rasa 4 miliar.
ada yang 600 juta. Ada yang lebih hemat lagi 400 juta. Ada lagi yang 130 atau 150 juta. Sampai S-nya itu ada 5, saudara. Rumah sangat sederhana, sampai selonjor saja susah. Lalu dia bilang, ya saya berdoa. Kalau nanti ada berkat, saya baru bisa beli rumah. Tapi tabungan saya masih sedikit. Lalu ditanya sama orang ini, memang tabunganmu ada berapa? Ah malu, Pak, masa ditanya tabungan saya berapa? Enggak apa-apa, ngomong aja. Kalau boleh tahu tabunganmu berapa? Tabungan saya cuma 10 juta. Hah? Sampai Tuhan datang, ya kamu enggak bisa beli rumah. Perhatikan kata-kata ini. Tabungannya 10 juta. Sampai Tuhan datang, kamu enggak akan bisa punya rumah. Jangan diaminkan. Lalu tiba-tiba pengusaha ini dia masuk ke kamar dan dia ambil selembar cek, dia tulis, kasihlah ke WL ini. Dan ketika melihat cek itu, dia gemetar, nolnya banyak sekali. Langsung dia buru-buru, permisi Pak, saya mau ke toilet. Di toilet dia bukan lagi kebelet kencing, tetapi dia memastikan nolnya ini ada berapa. Dipentelengi, lah di depan orangnya kan enggak enak. Di toilet dipentelengi, usek-usek pentelengi. Ya ampun, nolnya banyak sekali. Sampai akhirnya dia yakin kalau itu jumlah uang yang cukup besar dan dia bisa beli rumah. Lalu dia keluar dari toilet dan berkata, Pak terima kasih Pak, terima kasih. Lalu beberapa waktu kemudian dia beli rumah dan ternyata uang untuk beli rumah itu masih sisa. Dan dia ke gereja pakai mobil baru, dia bisa beli mobil baru. Saudara, saat tidak ada yang bisa kita andalkan, Tuhan itu bisa kau andalkan. Amin. Jangan mau dilemahkan oleh si jahat, jangan mau ditipu oleh iblis. Dan minggu berikutnya setelah dia punya rumah dan punya mobil, kembali dia WL. Dan seperti biasa, selalu ada lagu, semua. Tapi kali ini dia gak bisa tahan air matanya. Dia nyanyi dan berkata, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sama-sama. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan baik, katakan amin. Yang setuju dengan saya, Tuhan baik, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Di saat tidak ada yang bisa kau andalkan, Dia akan hadir menjumpai saudara. Saudara, ada orang ketika dia ada di kapal, dia itu tercebur ke laut. Orang panik, waduh dia gak bisa berenang. Dia berontak, dia tolong. Tapi awak kapal ingat, di kapal kita ini ada orang yang jago renang, juara renang. Cari dia supaya nyelamatin orang kecemplung. Setelah ketemu orang si jago renang ini, juara renang ini. Ayo cepat kamu tolong dia. Juara renang ini cuman diem aja. Nungguin. Begitu yang kecemplung ini sudah mulai tenang, dia baru turun untuk menyelamatkan. Dan akhirnya dia berhasil diselamatkan. Orang-orang penasaran kan. Kamu gimana sih? Orang kecemplung ke laut, kok kamu malah sempat diam? Tak kira dia udah hampir mati. Kenapa kamu gak segera nyemplung dan menyelamatkan dia? Lalu juara renang ini menjawab, aku memang sengaja nunggu dia tenang. Karena kalau dia pas masih berontak, tenaganya masih banyak. Dia masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Aku datang menolong dia. Aku gak akan kuat untuk membawa dia naik. Malah bisa-bisa tenggelam dua-duanya. Saudara,
ketika engkau masih merasa mampu, ketika engkau masih memberontak, merasa dirimu hebat, merasa engkau punya kekuatan, engkau belum berserah kepada Tuhan, Tuhan belum tolong saudara. Tapi ketika engkau sudah nyerah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, sungguh hanya Tuhan yang bisa tolong aku. Kalau Tuhan gak tolong saya, tidak ada yang bisa tolong. Saat itulah Tuhan akan hadir, menolong dan menyelamatkan kehidupan saudara. Amin. Di dalam Tuhan Yesus, apapun masalah yang kau hadapi, dengar baik-baik, ujung-ujungnya engkau pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Mungkin sekarang kau belum ditolong, berarti belum di ujung, saudara. Tuhan tunggu sampai kita berserah, sampai kita benar-benar berkata, Tuhan, tidak ada lagi yang bisa aku andalkan selain Engkau. Nah saudara, saat seseorang alami perjumpaan dengan Tuhan, next, apa yang terjadi? Apa yang dialami? Dari cerita Yakub ini kita belajar. Yang pertama adalah ada rasa hormat, ada rasa takut kepada Tuhan. Saudara, Yakub gemetar. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Selama ini dia tidak tahu, saudara. Bahkan dia bermimpi dan dia melihat ada tangga dari bumi ke sorga dan malaikat itu turun naik. Saudara, dia sadar saat itu bahwa Tuhan itu hadir dan menyertai. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya ada rasa respek, ada rasa hormat dan takut. Saya ingat Petrus, ya, ketika dia jala ikan tapi tidak dapat apa-apa kan. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, tebarkan jalamu sekali lagi. Saudara, itu hari sudah siang loh, siang bolong. Yesus kok suruh tebarkan jala. Kadang perintah Tuhan itu di luar logika dan tidak masuk akal toh saudaraku. Wong lagi kesusahan kok malah suruh nabur. Wong lagi pas-pasan kok suruh memberi. Wong buat bulanan aja susah kok suruh kembalikan persepuluhan. Perintah Tuhan itu kadang gak masuk akal. Tapi Petrus menjawab gini. Meskipun semalam-malaman aku sudah menjala ikan dan aku tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang memerintahkannya, Guru. Karena Engkau memerintahkannya, Tuhan. Aku akan menebarkan jala juga. Ketika engkau membaca Alkitabmu, kita tahu setelah itu Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan sampai jalannya itu hampir koyak. Dahsyat enggak? Malam hari waktunya cari ikan, dia tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Yesus yang memerintahkan, siang bolong, enggak mungkin berbeda dengan hal-hal yang normal. Tetapi dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Sampai akhirnya Petrus tersungkur dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bukan ngusir Yesus ya, bukan. Tapi Petrus saat itu merasa dirinya itu tidak layak. Saudara, memang saat itu Tuhan menghampiri Simon Petrus dan meminjam perahunya. Kelihatannya Petrus berjasa meminjamkan perahunya kepada Yesus. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih besar atas kehidupan Petrus. Paulus dalam pengalamannya menghadapi sakit penyakit, menghadapi duri dalam daging. Sampai akhirnya Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ketika tidak ada yang dibanggakan lagi, saudara, kekaguman itu hanya boleh kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yakub melihat tangga dari sorga dan dia tahu ada Tuhan hadir di sana. Saudara, tangga dari sorga itu berbicara kasih karunia Allah. Ya, agama, usaha untuk mencapai Tuhan tidak bisa.
Tapi kasih karunia itu adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 51. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus juga pernah menyatakan hal yang serupa seperti apa yang dialami oleh Yakub. Saudara, saya percaya yang dilihat Yakub adalah ada kehadiran Allah di puncak tangga itu. Ada kehadiran Yesus Kristofani itu yang adalah anak manusia. Jadi sesungguhnya Yakub pernah melihat Yesus. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Percaya Yesus berarti percaya kepada Allah. Menolak Yesus berarti menolak Allah. Saudara, Yesus adalah satu-satunya pengantara, tangga penghubung antara bumi dan sorga. Saudara bersyukur kalau Anda memiliki Yesus. Amin saudaraku. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa. Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu sama-sama manusia Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi Dia saudara. Anda bersyukur memiliki Yesus. Tadi saya katakan engkau melihat Yesus berarti melihat Allah. Percaya Yesus, percaya kepada Allah. Tapi orang yang menolak Yesus dia sedang menolak Allah. Kalau engkau bersyukur, engkau bangga. Saya percaya di tahun penuaian ini Anda tidak pernah tinggal diam. Engkau akan bersaksi. Engkau akan memberitakan siapa Yesus. Saudara, roh saya enggak tahan ketika ketemu dengan orang. Apakah itu di pom bensin. Ketika isi bensin hanya 2 menit, saya bisa beritakan siapa Yesus. Apakah ketika saya ketemu dengan orang di tempat latihan olahraga, saya beritakan siapa Yesus. Saya itu punya hobi, pelihara binatang, ya, pelihara burung. Dan saya kadang ke tempat-tempat peternak-peternak. Bukan cuma hobi yang menghabiskan uang, tapi pada kesempatan itu, saya doa sama Tuhan, Tuhan aku minta kesempatan untuk beritakan siapa Yesus. Tiba-tiba roh Tuhan bekerja. Lagi ngobrol saudaraku. Dia bukan orang Kristen. Ya. Tiba-tiba roh Tuhan menuntun saya, beritakan. Saya mulai dengan pembicaraan. Memang di dunia ini lagi banyak masalah ya kemarin pas demo-demo itu. Dan tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan. Lalu saya mulai beritakan siapa Yesus. Bagaimana Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Waktu saya cerita gitu matanya sampai berkaca-kaca saudara. Bukan orang Kristen saudara. Dan terakhir Tuhan dorong saya lagi, doakan dia. Saya bilang mau didoakan enggak sama saya. Saya juga heran ketemu dia. Tiba-tiba dia bilang gini. Pertama manggilnya Mas. Memang saya masih muda. Katakan amin saudaraku. Mas Christian, Mas Andi. Ya masih muda saya. Tiba-tiba dia nanya gini. Apa Bapak itu pendeta yang di House of Glory ya? Iya betul. Kok tahu? Ya gak tahu. Tahu aja kayak gitu. Wah kok bisa ketahuan ya saya pikir ya. Setelah itu dia panggilnya Pak saudaraku. Saudara, beritakan siapa Yesus. Yesus satu-satunya jalan. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan amin. Yang kedua saudara, ketika kita alami perjumpaan dengan Tuhan, ada penerimaan Tuhan atas hidup kita. Apa adanya. Apapun keadaan saudara, apapun latar belakangmu, Tuhan terima engkau apa adanya. Tidak ada yang ditolak oleh Tuhan, tidak ada yang dibuang oleh Tuhan. Itu adalah tipu muslihat iblis. Ya, sama yang dialami oleh Yakub. Allah menerima Yakub meskipun pengertian Yakub, iman Yakub ini sangat dangkal saudara. Perhatikan ayat yang ke-16.
Dikatakan Yakub tidak mengetahui kalau ada Tuhan di sana, kalau Tuhan hadir di sana. Dan pada ayat yang ke-20 saya cantumkan di sana. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti dan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tapi sayangnya waktu itu imannya Yakub masih iman jika Tuhan menyembuhkan aku percaya kepadamu. Itu iman jika. Jika Tuhan bisa memulihkan keluargaku, memulihkan usaha dan keuanganku, aku mau sungguh-sungguh, aku mau pelayanan. Itu iman jika. Ya. Iman yang sejati, next. Bukan iman jikalau. Tapi iman apa saudara? Iman apa? Iman sejati bukan jikalau tapi, katakan kanan kiri, iman sejati bukan jikalau, tapi walaupun. Orang yang berbeda bilang lagi iman sejati, bukan jikalau, tetapi walaupun. Ya, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi andai kata Tuhan Allah kami tidak menolong kami tetap tidak menyembah patung itu. Itu iman walaupun. Ya, iman walaupun. Saudara, meskipun iman Yakub masih sangat dangkal, tapi perhatikan baik-baik, Tuhan menerima Yakub apa adanya. Ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Apa yang Yesus lakukan bagi kita, ya, Kristus telah mati untuk kita. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, Yesus rela mati menebus saudara dan saya. Bukan ketika kita sudah benar, tapi ketika kita itu masih berdosa. Ya, sama seperti bapak yang menyambut anaknya yang terhilang itu pulang ke rumah. Anak yang bungsu itu pulang ke rumah. Memang sebenarnya dalam cerita ini ada dua anak yang terhilang. Anak yang bungsu terhilang di luar rumah. Dan anak sulung itu terhilang di dalam rumah. Dan ketika si bungsu itu pulang ke rumah bapaknya, dari kejauhan ayahnya melihat si bungsu itu, ayahnya segera menghampiri dan memeluk dia. Padahal dia pakaian compang-camping, dia maaf bau babi, saudara. Tapi ayahnya gak bilang gini, kamu mandi dulu, nanti aku peluk. Gak gitu kan saudaraku ya. Tapi ayahnya itu segera datang dan memeluk anaknya. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Amin saudaraku. Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada. Kadang orang pikirannya keliru. Pingin jadi orang baik dulu baru ke gereja. Pengen benar dulu baru nanti aku ikut Tuhan. Nggak bisa saudara. Ya. Kekristenan itu sesuatu yang berubah dari dalam. Ketika engkau alami perjumpaan dengan Tuhan, inside out, maka itu akan mengalir keluar dan membuat hidupmu, perilakumu, perkataanmu, tindakanmu berubah. Saudara, ketika Tuhan menjumpai kehidupanmu, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan terima hidup kita apa adanya. Mana yang lebih benar? Aku mau benar dulu, baru aku mau masuk hadirat Tuhan. Apa engkau masuk hadirat Tuhan melalui darah Yesus yang menguduskan hidup kita. Dan di hadirat Tuhan itu kita juga alami perjumpaan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu kasih karunia. Amin saudaraku.
Kita diselamatkan juga itu bukan usaha kita. Tapi dikatakan pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya. Karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan, baca sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Ada perubahan hidup yang radikal. Yang mau alami perubahan hidup yang radikal, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara, Yakub berubah. Yang tadinya nama Yakub berarti penipu. Tuhan ganti namanya menjadi Israel yang artinya pejuang Allah. Kemudian Yakub bernasar kepada Allah. Pengalaman yang dialami Yakub di Betel itu sama dengan pengalaman yang dialami Saulus di Damsyik, saudaraku. Dan orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan, ini belum ya, hidupnya berubah. Amin. Saudara sudah alami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara sudah berubah. Kalau orang tidak berubah-berubah, saya ragu-ragu dia udah ketemu Tuhan belum. Males ya tetap males. Gampang bohong ya tetap gampang bohong. Kadang untuk harga diri orang itu berani bohong. Nggak mau dinilai negatif, nggak mau dinilai jelek, bohong. Ada orang karena takut kepada manusia, bohong. Saya sangat keras dan disiplin ya. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya sangat keras dan disiplin kepada mereka. Kalau urusan moral, urusan takut akan Tuhan. Kalau cuman numpahin air, ya enggak apa-apa, namanya anak-anak ya. Makanya saya sering bilang sama orang tua, anak-anaknya apalagi yang anak-anaknya aktif, enggak apa-apa. Anakmu aktif itu tanda anakmu pinter. Tapi waktu anak-anak saya masih kecil, kalau urusan moral, kalau berani bohong, saya marah. Bahkan saya bisa sabet mereka, saudara. Kalau urusan takut akan Tuhan, saya keras mendidik mereka. Urusan ibadah, saya keras mendidik mereka. Ya, saudara, Tuhan mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau Anda sudah alami perjumpaan dengan Tuhan, Anda pasti nggak pernah sama lagi. Jangan sampai dari awal sampai akhir, awal ketemu Tuhan jadi Kristen, katanya ketemu Tuhan nih, sampai nanti Tuhan datang hidupnya nggak berubah-berubah. Banyak alasan terus. Anda harus punya effort dong, lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, kan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Tunjukkan, buktikan itu. Ibadah lebih baik lagi, pelayanan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, yang selama ini belum datang SB karena mungkin kesibukan saudara. Saudara, persiapkan dirimu. Masa sih bertahun-tahun Anda tidak bisa berubah? Tuhan itu baik loh bagi saudara. Tuhan itu tidak pernah absen loh memberkati kehidupanmu. Setiap pagi engkau bisa tarik nafas, itu kebaikan Tuhan loh. Ya. Padahal nafas itu kalau membayar, wah larang. Kalau sudah selang semua masuk ke mulut, ke hidung, ke tangan. Ya. Sampai mau buang air kecil aja dikasih kateter. Kalau sudah kayak gitu, kita baru sadar kalau hidup kita itu mahal. Pada saat kondisi seperti itu, kadang saya mendengar ada orang bilang gini, Pak, kalau saya sembuh, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam hati saya, kamu kenapa enggak dari dulu?
Pak, nanti kalau aku terima mujizat, aku mau pelayanan. Kenapa enggak dari dulu? Perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Nah, saya akan tutup dengan bagian ini. Setelah ini kita berdoa. Ya. Bagaimana respon orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan? Dan ini terlihat dari nazar dari Yakub ini, saudara. Pada ayat yang ke-21, Yakub berjanji bahwa Tuhan adalah Allahku, Tuhan akan menjadi Allahku. Dia berkata, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ketika dia melihat, meskipun tadi imannya masih iman jikalau ya, tetapi ya puji Tuhan lah, ada nazar yang keluar dan dia berkata, Tuhan akan menjadi Allahku. Lalu yang kedua, saya menemukan pada ayat yang ke-22 bagian A. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jadi dia mendirikan tugu, dia mendirikan mezbah. Nanti Anda juga bisa baca di Kejadian 35 ayat yang ke-7 bagaimana Yakub mendirikan mezbah. Dan di Betel itu dia mengganti nama yang tadinya Luz menjadi Betel. Ya. Yakub mendirikan rumah Tuhan. Di periode kepengurusan BPD yang terakhir ini, saya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua bidang pembangunan BPD Jawa Tengah. Saudara, sudah belasan gereja yang saya bantu. Saya bertugas untuk memperhatikan gereja-gereja yang lagi renovasi, gereja yang lagi bangun, yang dananya terbatas tentunya dengan klasifikasi tertentu ya. Kalau membangunnya MM-an ya nggak boleh minta bantuan, berarti mampu. Ya, ada yang bilang, Pak, di tempat kami itu gerejanya nggak punya WC. Padahal ibu-ibu simbah-simbah orang tua kalau lagi kebaktian kebelet pipis susah, Pak. Lalu kami bantu, saya bantu. Sekarang sudah lancar. Pak, ini ruang gereja bocor, blandarnya kropos. Sudah mulai ambruk sebagian, kita bantu. Ada yang perluasan, ada yang rusak dan sebagainya. Dan saya melihat bagaimana mereka bersuka cita. Ibadah yang tadinya tersendat, terganggu, yang tadinya ibadah di tempat yang tempat yang darurat, sekarang bisa ibadah di tempat yang baik. Bersyukur saudara. Kalau gereja Betel Indonesia peduli dan memperhatikan rumah-rumah Tuhan, ya, sehingga gereja-gereja ini bisa dibangun, bisa ditopang. Saudara, kalau kita ada di tempat ini pun juga semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Gereja dengan halaman paling besar di kota Wonosobo, yang setuju katakan amin. Anda kalau penasaran nanti pulang hitung berapa mobil yang parkir. Tapi lebih banyak mobil yang masuk masih cukup, saudara. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Amin. Kita bisa ibadah. Ruangan ibadah saudara ini nyaman enggak? Jujur, bagi saudara nyaman enggak? Nyaman. Ingat toh dulu belum ditutup, ibadah masih di teras. Sebelah ini kan ada kandang ayam toh. Ketika angin selatan bertiup ke utara, saya pas khotbah, makbul mambu telek pitik. Sekarang tertutup, dikasih pengharum ruangan, AC dipasang. Ini Mas, ada wacana kalau nanti tambah penuh, AC harus diganti yang belakang itu, saudaraku. Karena ada yang kepanasan juga. Bersyukur, ada fasilitas, semuanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan apa, saudara? Selama Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita, mari saudara, ambil bagian untuk rumah Tuhan. Amin. Jangan hanya orang-orang tertentu yang terlibat. Tuhan mau pakai saudara. Seperti nazar Yakub ini, dia mendirikan rumah Tuhan, perhatikan rumah Tuhan. Tadi saya ke kamar kecil sebelum naik ke sini, dan begitu saya keluar, ada
5 ibu-ibu ngantri, saudara. 5 ya. Saya bilang, waduh, ini harus memikirkan ini untuk buat kamar mandi lagi untuk kaum wanita ini. Ngantri. Saudara tahu, kalau orang kebelet itu rasanya seperti apa? Hah? Lah kalau ngantri 5, yang paling belakang nasibnya gimana, saudara? Ini urusan yang gak bisa ditunda-tunda. Kadang-kadang ada yang bisa ditahan, kadang-kadang ada yang gak bisa ditahan. Nah kalau gak bisa ditahan, apa yang terjadi? Banyak yang kita bisa perhatikan untuk rumah Tuhan ini. Ya, bukan cuma Pak Pendeta, Pak Gembala, bukan cuma para pengurus, tetapi selagi Tuhan masih berikan kesempatan. Catat yang saya bilang ini ya saudara, selagi Tuhan masih kasih kesempatan bagi saudara. Perhatikan rumah Tuhan. Sama seperti orang yang saya saksikan tadi, kok enggak dari dulu ya Pak? Dan yang terakhir, Nazar Yakub, dia mempersembahkan persepuluhan. Setelah saya memperhatikan cerita ini, bahwa Yakub kembalikan persepuluhan padahal hukum Taurat belum turun pada saat itu dan tidak ada perintah pada saat itu untuk mengembalikan persepuluhan. Ya. Tapi saya melihat bagaimana Yakub melakukan itu didasari rasa cinta, rasa kasih, rasa syukur kepada Tuhan. Karena dia juga melihat teladan opanya yaitu Abraham. Ketika membawa persepuluhan kepada seorang imam yang bernama Melkisedek. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-22 bagian B. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Sama-sama 2, 3. Akan. Gak kelihatan ya. 2, 3. Akan. Kok lemes? Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. 2, 3. Akan selalu. Perhatikan akan selalu. Ini komitmen saudaraku. Akan selalu. Ini orang yang sadar akan berkat Tuhan. Semua yang aku terima adalah pemberian Tuhan. Yang setuju katakan amin saudaraku. Dan saya percaya dari cerita Yakub ini saya belajar. Saya pun sampaikan kepada saudara bahwa orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan mempersembahkan persepuluhan itu dengan sukacita. Bukan paksaan. Karena tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Kalau orang yang gak setuju, ya, orang yang gak alami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa protes, gak setuju. Anda lihat di sosmed bagaimana orang mati-matian berargumentasi, cari alasan, protes, mengungkapkan sesuatu yang negatif. Intinya gini, cari cara, cari alasan supaya tidak mengembalikan persepuluhan. Ya enggak apa-apa, terserah. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan melakukan itu dengan sukacita. Saudara sebagai gembala saya mau kasih pesan kepada saudara sebelum saya tutup. Saudara taat saja akan perintah Tuhan. Saya juga melakukan itu. Taat saja, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ya, Tuhan mau lewat perjumpaan dengan Tuhan hidup kita diubahkan dan kita menjadi saluran berkat. Yang diberkati katakan amin.